Ibu dan saudara-saudari semua. Puji Tuhan nih kita bisa bertemu lagi sekalipun beribadah tengah minggu online GKKD Jakarta Utara lewat virtual ya, lewat channel YouTube GKKD Jakarta Utara. Nah Bapak Ibu rekan-rekan semua jangan lupa ya sambil menikmati ibadah sambil di-share juga ibadah kita malam hari ini supaya semua orang-orang di sekitar kita bisa diberkati bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Oke, kita juga bisa salam-salam, sapa-sapa melalui kolom komen yang ada di YouTube channel Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa, mari kita datang sama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang ajaib seperti Engkau. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami setiap umat-Mu, kami datang kepada Engkau. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau Bapa, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Tuhan, kami terima kekuatan daripada Tuhan, kami terima pengharapan daripada Engkau. Kami masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan kami akan terus percaya di dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Setiap pertolongan itu datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memulai ibadah kami malam hari ini Tuhan. Engkau yang berotoritas dari awal sampai akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke Bapak Ibu, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Ku diberi kuasa. Yes, haleluya Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar
bersorak merayakan. Katakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan di bumi dan di sorga. Amin Bapak Ibu. Yes. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kami Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta Utara menyambut Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah tengah minggu online di YouTube channel GKKD Jakarta Utara. Dan selanjutnya ibadah tengah minggu online GKKD Jakarta Utara diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam di channel kesayangan Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya, di-subscribe dulu dong yang belum, dan jangan lupa di-share ke rekan-rekan semua supaya semua orang bisa diberkati dengan ibadah ini. Oke, pengumuman selanjutnya kita adakan doa seminggu 2 kali melalui Facebook GKKD Jakut di hari Senin dan Rabu itu pukul 8 malam. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mempunyai pokok doa yang ingin didoakan juga, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline yang ada di layar Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya Bapak Ibu pengumuman selanjutnya kita undang untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan dapat memberikan melalui transfer bank ya. Ada Bank BCA atas nama Kak Jumeni, ada juga transfer by OVO atau GoPay. Itu aja pengumumannya Bapak Ibu, terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari kita datang lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kita mau menyembah Dia. Kau Tuhan gembala kami, takkan kekurangan kami. Kami punya Engkau Tuhan yang begitu setia bagi setiap kami. Yes, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. My Lord, kami mau naikkan sembah kami Tuhan. Kau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu karena sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Yes, haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Sebab
sebab Engkau Allah gembala kami. Kau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang, oh dan pulihkan jiwaku, dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu, karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, takkan takut, takkan bimbang, dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu Tuhan. Yes, genap hati, katakan sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu segenap hati. Oh, oh, menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati. Kami datang Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Oh,
menyembahmu segenap hatiku bersujud, ku bersujud menyembahmu segenap hatiku bersujud Tuhan, ku bersujud menyembahmu segenap hati. Oke, shalom saudara-saudara dan teman-teman dan rekan-rekan semua dimanapun saat ini berada. Bertemu kembali di ibadah online tengah minggu kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak saudara-saudara terkasih, kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh beribadah, itu semua karena penyertaan Tuhan, itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kesehatan, buat berkat yang berlimpah atas setiap hidup kami. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah Bapa bagi setiap kami di malam hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami buka hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan hati kami yang lebar ini Tuhan boleh menjadi tanah yang subur di mana firman-Mu yang akan ditaburkan. Sehingga firman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom ya. Malam hari ini kita mau belajar atau mau mendengarkan firman Tuhan yang temanya berjalan dalam panggilan Tuhan. Ya, berbicara tentang panggilan Tuhan ya, bukan sekedar berbicara tentang profesi kita. Tetapi panggilan Tuhan adalah berbicara tentang sekeliling kita atau sekitar kehidupan kita. Ya, banyak hal yang perlu kita sadari tentang panggilannya Tuhan. Atau masih adakah di antara kita yang belum tahu apa panggilan hidup atau apa panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita? Ya, mungkin masih banyak orang yang di luar sana yang belum menyadari apa panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya bilang yang ada di luaran sana ya. Saya nggak bilang yang ada di dalam sini ya. Karena di dalam sini kami cuma bertiga. Ada Bang Boy dan Tiara, ada beserta saya. Dan saya yakin mereka sudah tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup mereka. Makanya saya bilang yang ada di luaran sana. Nah, jika kita belum menyadari panggilan Tuhan, atau ada yang sudah tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya tapi mengerjakannya tidak mau. Nah, ini yang sangat sulit. Nah, jika kita memang belum menyadari apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita, singkat saya akan menjelaskan sebelum kita masuk ke dalam berjalan dalam panggilan Tuhan. Untuk mendapatkan atau untuk mengetahui panggilan Tuhan atas hidup kita, kita butuh hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Setiap orang atau setiap tokoh yang pernah kita dengar atau seorang yang sukses atau yang seorang yang berpengaruh yang kita baca di dalam Alkitab selalu dibarengi dengan ketika Tuhan berfirman. Nah, coba kita pelajari siapapun tokoh yang kita pelajari dalam Alkitab. Ketika dia mau berjalan dalam panggilan Tuhan, sudah pasti ada suara Tuhan yang diperdengarkan, baik secara langsung ataupun melalui nabi-nabinya. Nah, hari ini juga kita mau belajar bagaimana kita mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya kasih yang pertama yaitu adalah
mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Terus yang kedua, kita mau diproses. Karena nggak akan ada orang yang hebat di dalam Tuhan kalau tidak mau diproses. Nah, itu sekedar saran atau sekedar tips bagaimana kita mau mengetahui panggilan Tuhan atas hidup kita. Nah, bagi yang sudah tahu atas panggilan Tuhan atas dalam hidupnya, tapi pura-pura nggak tahu gitu. Nah, di situ saya mau menyadarkan bahwa setiap kita, yang pertama, yang perlu kita sadari bahwa panggilan Tuhan adalah rancangan Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan masuk dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu setiap kita punya ada rencana Tuhan atas hidup kita. Yang salah satunya adalah kita mau buka sama-sama, kita mau lihat bahwa panggilan itu adalah rancangannya dari Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan, ya saya bacakan bagi setiap kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan bahwa panggilan Tuhan atas hidup kita yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi enggak cuman pendeta atau yang bukan cuman seorang gembala yang harus melakukan pekerjaan baik. Pernah enggak sih ketika kita menasehati teman kita malah diledek. Ketika kita mengatakan itu salah, ini salah, atau ketika kita menyatakan ini yang benar, kita diledek. Pasti gini. Saya pernah dikatakan gitu, kayak kamu kayak pendeta aja. Seolah-olah yang berbuat baik itu adalah cuman seorang pendeta. Padahal Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi melakukan pekerjaan baik adalah panggilan Tuhan. Karena setiap kita harus melakukan pekerjaan baik. Tadi saya singgung bahwa berbicara tentang panggilan itu adalah berbicara tentang sekeliling kita. Bagaimana kita berbuat baik di sekeliling kita? Bagaimana kita berbuat baik di sekitar kantor kita? Atau di sekeliling perumahan kita? Apalagi di masa-masa pandemi ini, tentu banyak orang yang butuh ditolong. Tentu banyak orang yang butuh uluran tangan kita. Apakah kita hanya mengharapkan seorang pendeta atau seorang gembala yang mau menolong mereka, atau kita hanya sekedar mengharapkan pemerintah yang mau menolong mereka? Firman Tuhan katakan hari ini, karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena ini adalah panggilan bagi setiap kita. Ayo kita lakukan yang baik. Dibilang, Allah sudah mempersiapkan itu sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau panggilan Tuhan sudah menjadi rancangan Tuhan, siapa yang mau menolaknya? Dengan kata lain, panggilan Tuhan tidak bisa kita tolak. Ya. Berjalan dalam panggilan Tuhan adalah bukan soal siap atau tidak siap. Berjalan dalam panggilan Tuhan ada soal kita mau taat atau tidak. Ya. Enggak ada orang yang siap. Gak ada orang yang siap ketika Tuhan memberikan panggilan kepada dia. Tuhan tahu, masalahnya kita mau taat apa enggak. Tadi saya bilang di awal,
ketika kita sudah tahu panggilan kita, langkah berikutnya adalah kita mau diproses. Ya, karena untuk berjalan dalam panggilan Tuhan dibutuhkan hati yang mengasihi Tuhan. Jadi panggilan Tuhan itu akan terasa berat bagi orang-orang yang berat hati mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena melakukan panggilan Tuhan pasti keluar dari zona nyaman kita. Jadi saya bilang, jika memang ini sudah panggilan Tuhan, bahwa jika memang panggilan Tuhan ini sudah menjadi rencana Tuhan, kita sudah pasti tidak bisa menolaknya. Bagaimanapun cara kita menolak panggilan Tuhan, Tuhan pasti tarik kita kembali. Mungkin kita bisa mengingat atau mungkin sudah kita mendengar kisah tentang Yunus yang diutus Tuhan ke Niniwe, tetapi dia malah lari ke Tarsis. Tuhan tahu bahwa Niniwe itu butuh orang atau butuh pertolongan, makanya dia mengutus orang Yunus. Tapi Yunus mencoba lari dari panggilannya. Apa yang terjadi? Kita pasti tahu Tuhan tetap menarik Yunus apapun caranya untuk tetap melakukan panggilan Tuhan, yaitu ke Niniwe. Ya, jadi masalahnya yang perlu kita sadari, panggilan itu adalah rencana dari Tuhan. Dan sudah pasti kita tidak bisa menolaknya. Dan kita dalam melakukan panggilan Tuhan tidak perlu berberat hati. Karena panggilan apapun atas hidup kita, ketika kita berat hati itu akan terasa berat. Jadi apapun panggilan Tuhan atas hidup kita, ayo lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan berat hati. Supaya itu tidak menjadi berat, supaya itu tidak menjadi beban atas hidup kita. Dan yang selanjutnya, kalau kita melihat dalam berjalan dalam panggilan Tuhan, mungkin kita sudah mendengar tentang firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang memilih kita, benar ya? Bukan kita yang memilih untuk berjalan dalam panggilan Tuhan, tapi ini, nah ketika kita sudah menyadari itu, yakinlah jika Tuhan yang memanggil kita, pasti kita dituntunnya. Kita buka lagi firman Tuhan di Yeremia 1. Yeremia 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan sudah memanggil kita, ketika Tuhan sudah memberikan panggilannya kepada kita, yang perlu kita sadari lagi, bahwa Tuhan pasti menuntun kita. Sekalipun engkau masih muda. Firman Tuhan katakan, jangan katakan aku ini masih muda. Atau jangan katakan saya ini sibuk. Atau jangan katakan oh hari ini masih pandemi, saya tidak bisa melakukan hal ini. Atau kamu mengatakan hari ini PPKM di mana-mana jalan ditutup. Jangan kita buat alasan kita pandemi ini menjadi penghalang bagi setiap kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah lakukan sebelumnya. Karena bagaimanapun ketika Tuhan sudah memilih kita, dia sudah berjanji bahwa dia yang memilih kita sudah pasti menuntun kita. Saya baca sekali lagi di ayat yang ke-8. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dibilang,
Jangan takut dengan panggilan Tuhan. Ya. Apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan berikan kepada setiap kita, panggilan apapun itu, Tuhan mau kita jangan takut. Merasa kita nggak mampu itu bisa-bisa saja. Tapi kita jangan lari. Ada orang yang tidak merasa tidak mampu, tapi lari dari panggilan Tuhan. Sikap yang benar, kalau kita merasa tidak mampu itu sesuatu yang wajar. Ketika dikasih tanggung jawab kepada kita, contohnya dalam pelayanan. Kita dikasih tugas contohnya ya. Minggu depan kamu yang bawain renungan ya. Terus kita merasa tidak mampu. Terus kita minggu depannya nggak datang ke Bleskom. Contohnya gitu ya. Kita punya komunitas yang namanya Bless Community. Ketika kita ditunjuk membawakan sesuatu, entah itu games atau renungan, atau kita mau ditunjuk jadi WL, terus kita merasa tidak mampu, minggu depannya nggak datang lagi ke Bleskom. Nah itu sikap yang salah. Sikap yang benar, ketika kita merasa tidak mampu, inilah satunya jalan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita menyadari ketidakmampuan kita, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Itu sikap yang benar, bukan lari dari panggilan tersebut. Contohnya saya dulu, ketika dulu saya diminta menjadi pemimpin, kalau dulu namanya masih base camp ya. Nah bisa dikatakan saya waktu itu masih baru, jemaat baru di situ. Dan masih baru juga menjadi seorang pelayan. Dulu namanya Dewasa Muda dan sekarang namanya Prime. Ketika saya diminta oleh koordinator supilnya menjadi pemimpin base camp yang sekarang namanya Bleskom, mungkin banyak alasan bagi saya untuk menolak. Mungkin bisa saya katakan, aduh jangan saya dulu deh, saya ini kan masih baru, masih banyak kok yang masih senior-senior. Atau saya bilang, jangan dulu deh, saya ini masih pelayan yang masih baru. Ya, tapi saya terima. Saya terima bukan karena saya merasa mampu. Tetap saya merasa tidak mampu. Tapi disinilah kita harus taat kepada pemimpin kita dan taat kepada panggilan Tuhan. Itulah respon yang benar. Jadi apapun yang menjadi panggilan setiap kita, Tuhan mau kita hidup di dalamnya dan Tuhan mau kita taat menjalaninya. Nah tadi saya bilang, jangan takut dengan panggilan Tuhan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Kita buka ayat berikutnya di Lukas 1 ayat yang ke-38. Nah, ini tentang respon Maria, ya, ibunya Yesus, ketika dia dikunjungi oleh seorang malaikat yang mengatakan dia akan mengandung seorang anak yang notabene-nya dia belum pernah menikah. Luar biasa. Ketika seorang perempuan yaitu Maria dikatakan mengandung dan dia merasa belum pernah berhubungan badan atau belum menikah dan dia belum berstatus sebagai seorang istri, tapi dia mengandung. Bagaimana kalau kita berada dalam posisinya Maria saat itu? Coba kita pikirkan.
Mungkin kita akan berpikir, apa kata orang? Kok tiba-tiba orang melihat kita? Seorang wanita, bagi wanita ya, tiba-tiba seorang wanita, orang-orang melihatnya, kok dia hamil? Sehingga pasti banyak orang yang menggosipi dia. Jika seorang wanita ketahuan hamil atau mengandung dan belum menikah, bukan saja beban kandungannya yang dipikirkan, tapi secara psikologis itu sangat berat. Belum juga ketika dia bercerita kepada orang-orang, ini dari Tuhan, siapa yang percaya? Ya, belum juga tunangan Maria itu Yosef mencerita, saya hamil dari Roh Kudus, saya mengandung anak yang dari Tuhan. Semua hal yang dianggap oleh dunia ini yang akan dikatakan itu tidak dipikirkan oleh Maria. Ketika Tuhan atau seorang malaikat datang kepada Maria untuk melakukan panggilannya, mari kita lihat, kita baca respon Maria. Ya, di Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika kita menerima panggilan Tuhan seperti yang Maria terima, kita harus menyadari bahwa kita ini seorang hamba Tuhan. Ya, itulah yang dikatakan oleh seorang Maria. Menurut saya sesuatu respon yang sangat luar biasa. Menurut saya respon yang benar-benar tahu, respon seseorang yang menyadari itu panggilan daripada Tuhan. Mungkin kalau Maria tidak menyadari bahwa dia hamba Tuhan, mungkin dia bisa saja menolaknya. Nah, sama halnya dengan setiap kita. Bagi yang belum menyadari panggilannya, tadi saya katakan harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan bagi yang sudah tahu panggilannya tapi pura-pura tahu, pura-pura tidak tahu, ayo sadari bahwa panggilan itu adalah rancangan yang daripada Tuhan. Dan bagi yang sudah tahu panggilan Tuhan, mari kerjakan itu dengan hati yang mau dibimbing. Jangan kerjakan dengan berat hati. Nah, tadi saya bilang, panggilan Tuhan akan terasa berat bagi orang-orang yang berat hati mengasihi Tuhan. Setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Tapi satu hal, kalau kita kembali lagi ke Efesus 2 ayat 10 tadi, bahwa panggilan itu adalah semua melakukan pekerjaan yang baik. Entah kamu hari ini terpanggil menjadi seorang pengusaha, entah hari ini kamu hanya terpanggil sebagai seorang karyawan biasa. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik. Itulah kesamaan panggilan kita. Entah dia seorang gembala, entah dia seorang pendeta, entah kamu seorang karyawan biasa, atau sebagai ibu rumah tangga. Yang Tuhan mau adalah lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kita contoh seperti Maria. Mungkin masih banyak contoh-contoh tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab yang perlu kita teladani. Tapi satu hal, ketika kita melakukan panggilan Tuhan, sudah pasti didasari oleh firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Maria.
malaikat sendiri datang kepada dia. Kenapa? Saya percaya Maria adalah orang yang benar-benar punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Terlebih kepada saudara-saudara, ayo kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita boleh menyadari apa panggilan atas hidup kita. Mungkin di luar sana masih banyak orang yang perlu kita tolong. Tadi saya bilang di awal bahwa panggilan itu berbicara tentang sekeliling kita. Panggilan itu berbicara tentang sekitar kehidupan kita. Mari kita memandang sekeliling kita seperti Tuhan memandang. Ya, yang perlu kita sadari hari ini, yang perlu kita minta kepada Tuhan, kita berterima kasih kalau Tuhan sudah memberikan panggilan itu kepada kita. Dan yang perlu kita minta kepada Tuhan yaitu kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita tuntunan, ya, supaya kita tetap berjalan dalam panggilan itu. Jangan sampai kita menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kita mau tetap berjalan di dalam panggilan Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menyertai setiap kita dalam menjalani panggilan Tuhan tersebut. Semua orang-orang hebat yang kita kenal, pasti mereka mengalami proses-proses yang luar biasa. Setiap tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal, pasti mereka mendengarkan suara Tuhan dan mereka mau hidup dalam prosesnya. Saat ini juga kita mau hidup dalam panggilan Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita yakin dan percaya hari ini kita boleh tetap hidup berjalan dalam panggilan Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap panggilan-Mu atas setiap hidup kami. Ketika kami sudah menyadari panggilan Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan, satu hal yang kami percayai, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan membimbing kami dalam panggilan itu, agar kami tetap berjalan. Mari Tuhan, apapun panggilan Tuhan atas setiap hidup kami, hanya Tuhanlah yang menolong kami, hanya Tuhanlah yang menuntun kami. Dan hamba juga mau berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang yang mungkin ada di luar sana yang belum menyadari panggilan Tuhan atas hidupnya. Saya berdoa kiranya mereka boleh datang kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga mereka boleh tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas setiap hidup mereka. Dan hamba juga mau berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang yang sudah tahu panggilan Tuhan atas hidupnya, tapi belum mengerjakannya. Mari Tuhan saat ini juga Engkau yang menghampiri setiap mereka, supaya mereka boleh menyadari bahwa panggilan yang mereka dapatkan adalah semua rancangan daripada Tuhan. Dan mereka tidak bisa lari dari panggilan tersebut. Berikan kepada mereka hati yang suka mengasihi Tuhan, supaya setiap panggilan yang mereka terima tidak merasa berat, tapi boleh mengerjakan panggilan itu dengan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bagi saudara-saudara terkasih yang belum mengenal Tuhan atau belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, dimanapun engkau berada atau yang ikut ibadah online tengah minggu pada malam hari ini, saya mau mengajak saudara
supaya engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan supaya engkau boleh mengenal apa panggilan Tuhan atas hidupmu. Mari buka hatimu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan, saya disadarkan bahwa kehidupan itu harus berjalan dalam panggilan Tuhan. Hari ini Tuhan, saya mengaku bahwa saya adalah orang yang berdosa, yang belum mengetahui panggilan-Mu atas hidupku. Hari ini Tuhan, saya mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang mati di kayu salib, yang dikuburkan, dan yang bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus segala dosa saya. Hari ini saya buka hati saya. Saya mau mengundang Engkau masuk ke dalam kehidupan saya dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami terima berkat kemurahan-Mu, ya Tuhan. Kami terima berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat damai sejahtera. Oleh anugerah-Mu, oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kasih-Mu. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Penyertaan yang daripada Roh Kudus yang menyertai setiap kami untuk tetap berjalan dalam panggilan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Bapa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang sudah bergabung, yang ikut ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Sampai ketemu kembali di ibadah tengah minggu berikutnya, di channel yang sama, di waktu yang sama. Selamat berjalan dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.